Om Swastiastu, Krama Hindu Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abiunik. Salam Rahajang Rahayu, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera atas waranugraha Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abiunik akan membahas tentang histori dirayakannya Hari Raya Galungan. Dikatakan Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada tahun 882 Masehi pada hari Bude Kliwon Wuku Galungan atau Dungulan Sasih Kapat tanggal 15. Itu berarti Hari Raya Galungan sudah dirayakan pada saat kedatangan Resi Markandeya yang membawa pengikut 800 orang ke Bali sebelum adanya dinasti Warmadewa. Dikatakan pada saat itu hanya ada dinasti Singha Mandawa atau Kerajaan Mataum alias Bali Mule. Hari Raya Galungan diperingati sebagai hari kemenangan Dharma atau kebenaran melawan adharma atau kejahatan, yang pengertiannya diambil dari wuku galungan yang berarti bertarung, dan dungulan yang berasal dari kata unggul yang berarti menang. Diceritakan ketika dinasti Warmadewa berkuasa di Bali, para raja yang silih berganti berkuasa tidak lagi merayakan Hari Raya Galungan yang merupakan tradisi warisan leluhur sejak dulu. Kemudian adalah putra mahkota yang bernama Sri Jaya Kasunu, putra dari Sri Jaya Sakti, merasa takut untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Alasannya setiap yang menjadi raja akan berusia pendek dan terjadi kegeringan atau wabah penyakit di kerajaan. Rakyat dan binatang banyak yang mati, serta tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur. Kemelaratan merajalela dan rakyat hidup merana alias sengsara. Menghadapi keadaan ini, maka Sri Jaya Kasunu melakukan yoga samadhi di Parahyangan Betari Hyang Nini atau Betari Durga di Pura Dalam Kedewatan, sekarang Pura Dalam Puri. Setelah sekian lama melakukan yoga samadhi, Ida Betari Durga berkenan datang dan bersabda menjawab pertanyaan kenapa Raja Bali tidak lanjut usia. Karena setiap tiganing dungulan atau hari galungan tidak menggelar upacara pabia kala. Hal itu merupakan penyimpangan dari tradisi atau tata cara terdahulu. Demikian juga tempat suci atau perahyangan semuanya rusak tanpa mendapat perhatian. Hal yang berbeda dengan masa sebelumnya. Tidak adanya kesujudan manusia terhadap para dewata, tidak ada tapa berata, tidak berlaku tata tertib, dan tidak ada niat untuk mewujudkan dharma dan kebaikan. Semua inilah yang mengakibatkan kehancuran kerajaan. Wabah penyakit akan merajalela, percekcokan antar sesama semakin meluas setiap menjelang kala 3 atau penampahan galungan. Manusia akan mati karena noda badan kasarnya meresap ke dalam lubuk hati nuraninya, menghancurkan diri dari dalam. Itulah semuanya menjadi penyebab dari keadaan sekarang ini. Betari Durga pun melanjutkan sabdanya, apabila anak Anda ingin menjadi raja dan rakyat menjadi rukun, adil, aman, dan sejahtera, maka anak Anda wajib memelihara seluruh aturan dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan atau sesana. Tugas seorang raja adalah wajib memelihara perahyangan kabuyutan atau perahyangan leluhur, serta tempat pemujaan lainnya, melaksanakan sujud bakti serta beryoga samadhi, memuja Tuhan Yang Maha Esa setiap kala teluning atau kala 3 atau penampahan galungan. Pada hari Anggara Wage Wuku Dungulan, anak Anda harus melakukan upacara korban pabia kala. Demikian juga untuk seluruh rakyatmu. Pada saat itu, rakyatmu berpesta di rumah masing-masing agar membuat dan mendirikan penjor di depan rumah sebagai perlambang gunung
dan alam semesta, serta Dewa Batara Hyang Naga Wasuki yang prabawanya merupakan dewa keselamatan dan dewa kemakmuran. Demikian pula pada hari Buddha Klion Dungulan, anak enda dan semua rakyat merayakan Hari Raya Galungan, melaksanakan puja bakti di setiap perahyangan. Hal itu semua dilakukan sesuai tata cara di masa silam setelah mendapat titah dan petuah dari Ida Betari Dalam. Sri Jaya Kasunu baru berani menjadi raja dan memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk melaksanakan segala titah dan petuah Ida Betari Dalam, di antaranya memperbaiki perahyangan yang rusak dan merayakan Hari Raya Galungan yang jatuh setiap 210 hari pada hari Buddha Klion Wuku Dungulan. Diceritakan pula dalam sebuah legenda bahwa dahulu kala di Bali, Sang Hyang Pasupati menciptakan seorang manusia raksasa yang bernama Maya Danawa yang kemudian menjadi Raja Bali. Maya Danawa sangat tekun melakukan tapa brata yoga samadhi sehingga Dewa Siwa menganugerahkan kesaktian bisa berubah wujud. Dengan kesaktian yang dimiliki, Maya Danawa menjadi sombong, angkuh, dan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Semua perahyangan dihancurkan, rakyatnya dilarang menyembah Tuhan, hanya menyembah dirinya. Maya Danawa memerintah secara kejam dan sewenang-wenang di atas diktator, sehingga rakyatnya semua takut untuk menentang kehendaknya. Dan apabila rakyat ada yang berani menentang, maka nyawa menjadi taruhannya. Rakyat semua hidup was-was dan ketakutan. Hal ini mendapat perhatian serius dari Sang Kul Putih yang merupakan pemangku agung di Pura Agung Besakih. Beliau melakukan tapa brata yoga samadhi, memohon kepada Dewa Batara Hyang Mahadewa untuk membasmi kezaliman Raja Maya Danawa. Dewa Batara Hyang Mahadewa mengabulkan permohonan Sang Kul Putih dengan mengutus Dewa Batara Indra yang prabawanya sebagai dewa perang untuk memerangi Raja Maya Danawa. Dewa Batara Indra dan prajuritnya turun ke bumi menyerang Raja Maya Danawa dan prajuritnya. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Dewa Batara Indra dengan Raja Maya Danawa. Pukulan halilintar Dewa Batara Indra membuat pasukan Raja Maya Danawa kocar kacir dan mundur dari pertempuran. Ketika hari mulai gelap, di saat jeda perang, di mana pasukan Dewa Batara Indra sedang beristirahat, Raja Maya Danawa punya siasat licik. Beliau menyusup ke kem prajurit Dewa Batara Indra dengan memakai ilmu meringankan tubuh dengan berjalan miring, menggunakan sisi kakinya saja. Tempat itu sekarang bernama Tampak Siring. Raja Maya Danawa memberikan racun di setiap sumber air yang ada, dan ketika para prajurit Dewa Batara Indra meminumnya, maka semuanya menjadi sakit keracunan. Mengetahui hal tersebut, Dewa Batara Indra menciptakan sumber air baru yang sekarang bernama Tirta Empul, yang airnya mengalir ke Sungai Pakerisan. Dewa Batara Indra pun memberikan air suci itu kepada semua prajuritnya sehingga semuanya sembuh lagi seperti sedia kala. Kemudian keesokan harinya, Raja Maya Danawa dan prajuritnya diserang habis-habisan oleh pasukan Dewa Batara Indra dan mengakibatkan banyak korban di pihak lawan. Yang masih hidup lari tunggang langgang. Raja Maya Danawa pun dalam keadaan lelah ikut lari terseok-seok untuk mengelabui pandangan Dewa Batara Indra. Raja Maya Danawa berubah wujud menjadi ayam jantan yang berjalan terseok-seok. Penduduk setempat menamai Manuk Raya.
Dewa Batara Indra yang Maha Sakti mengetahui penyamaran Raja Mayadanawa yang membuat Raja Mayadanawa lari dan bersembunyi di bawah pohon dap-dap dan berubah wujud menjadi kembaran pohon dap-dap yang membuat Dewa Batara Indra bingung. Kemudian pohon dap-dap asli memberitahu Dewa Batara Indra bahwa Raja Mayadanawa ada di sampingnya. Karena jasa pohon dap-dap, Dewa Batara Indra memberikannya anugerah sebagai pohon yang utama, di mana pohon dap-dap bisa digunakan untuk membuat pelinggih tanpa upacara dan terlepas dari segala pantangan. Akhirnya Raja Mayadanawa dapat dibunuh di sebuah goa yang sekarang bernama Goa Mayadanawa, dan darahnya mengalir ke Sungai Petanu, dan Dewa Batara Indra memberikan kutukan apabila aliran air Sungai Petanu digunakan untuk mengairi sawah, maka padinya akan tumbuh subur tetapi ada bercak seperti darah pada biji padi. Mungkin kutukan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kekalahan Raja Mayadanawa yang lalim dan kejam serta sewenang-wenang inilah diperingati sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma atau Hari Raya Galungan. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.